Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka kalian akan ditolong oleh Allah dan akan diteguhkan kedudukan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah amma ba'du. Kaifa halukum sahabat, teman-teman, keluarga saya semua, pecinta Abqori TV dimanapun antum panjenengan semua berada. Izin kami Bagus Cahyo Purnomo ingin membicarakan, ingin mengisahkan terkait perang Tabuk di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak kira-kira perang Tabuk ini bagaimana kejadiannya dan apa hikmah di baliknya? Mari kita ulas. Bahwasanya perang Tabuk ini terjadi di tanggal 9 Hijriah, dan itu asal muasalnya itu karena pasukan Romawi merasa dikalahkan atau merasa malu ketika mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin yang itu jumlahnya lebih sedikit di perang Mu'tah, ya kan? Sehingga akhirnya ingin balas dendam tuh orang Romawi. Lah kemudian kaum muslimin juga tidak merasa, oh aku pasti kalah ini. Sehingga kaum muslimin juga bangkit itu. Daripada diserang duluan, maka kami akan menyerang duluan. Meskipun jumlahnya dikisahkan waktu itu kaum muslimin sekitar 30.000, dan pasukan Romawi ada di satu kisah itu 200.000. Tetapi tidak menyurutkan semangat kaum muslimin untuk melangkah. Meskipun karena di tahun 9 Hijriah waktu peristiwa perang Tabuk itu kondisi panas-panasnya, dan di kaum muslimin sendiri itu sedang ranum-ranumnya buah kurmanya dan yang lainnya itu, sehingga ada beberapa kaum muslimin itu yang bahkan tidak mengikuti perang Tabuk dengan tanpa alasan yang syar'i, dan kemudian ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan gitulah. Ayo silakan berjuang dan seterusnya. Lah, tetapi yang ingin kita bahas lebih lanjut itu adalah lebih banyak kaum muslimin itu yang mereka itu terpanggil hatinya, terpanggil jiwanya, terpanggil fisiknya, terpanggil dananya, terpanggil semangat kekuatannya, ruhnya, spiritualnya untuk berangkat berjihad. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dikisahkan menghabiskan seluruh hartanya. Hingga ketika ditanya sama kanjeng Nabi, "Loh, kau semuanya kau kasih untuk Islam inilah, terus untukmu apa?" "Cukup Allah dan Rasulnya." Dan sahabat-sahabat yang lain juga banyak berlomba-lomba. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan yang tidak punya uang pun itu benar-benar dari yang ada diberikan semuanya, begitu. Sahabat jamaah rahimakumullah, hingga akhirnya kaum muslimin itu dengan perjalanan yang sangat jauh, dengan kondisi yang terik panas, ya kan, mereka itu terus menyambut seruan Allah, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang juga patut kita renungkan, dan ini dijadikan pijakan oleh kaum muslimin waktu itu. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Dan maka tidak ada kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat illa qalil, kecuali sedikit. Lah itu akhirnya semangat itu habis-habisan. Dan alhamdulillah akhirnya kaum muslimin ketika sampai di lembah Tabuk, pada akhirnya pasukan Romawi sendiri itu gentar itu, ketar-ketir itu. Dan itulah diantara hikmahnya kaum muslimin, bahwa diberikan rasa takut. Bahkan sejak 1 bulan perjalanan itu, di sirah dikatakan seperti itu. 1 bulan perjalanan kaum muslimin untuk menyerang, itu orang kafir itu udah takutnya minta ampun. Kenapa? Karena kaum muslimin itu menjaga izzahnya, menjaga kemuliaan, kehormatan, menjaga harga dirinya sebagai seorang muslim, menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya, begitu. Dan pada akhirnya memang dimenangkanlah kaum muslimin itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah daripada perang Tabuk ini adalah satu, bahwasannya keimanan itu diuji bisa jadi dengan kesulitan-kesulitan hidup. Tidak ada orang yang mengaku beriman tapi nggak pernah diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia iman sama Allah, maka ujiannya semakin berat. Dan yang kedua, ingat saudara jamaah, sahabat saya semuanya, keluarga saya semuanya, bahwasanya dunia itu bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat untuk meninggal. Sehingga
akhiratlah tujuan utamanya. Jangan sampai kita sibuk terlena akan adanya dunia. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Begitu bagi orang-orang yang tahu, orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman bahwasanya kehidupan akhiratlah itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Dan yang terakhir hikmahnya yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah itu selalu menolong hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka kalian akan ditolong oleh Allah dan akan diteguhkan kedudukan kalian. Baik itu di mata dunia, di hadapan orang-orang di dunia, maupun di hadapan Allah dan para malaikatnya kelak. Demikian yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa meneladani kisah perang Tabuk dan kita menjadi orang-orang yang siap berjuang baik dalam keadaan suka maupun duka. Walafikum jazakumullahu khairan katsiran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.